Salam sejahtera, salam penuh sukacita. Bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian, seluruh jemaat GCC di Indonesia maupun di luar negeri. Dan hari ini saya juga rindu menyapa para hamba-hamba Tuhan, para dosen teologi, mahasiswa teologi, dan para pengerja di gereja. Karena topik yang sedang saya kupas pada saat ini adalah doktrin Roh Kudus yang merupakan kelanjutan dari sesi-sesi yang sebelumnya. Hari ini kita akan masuk ke sesi yang ke-8 pembahasan kita. Nah, topik pelajaran ini kami siarkan melalui link YouTube kami, Suara Kebenaran GCC. Ini satu link YouTube yang memuat pengajaran-pengajaran yang diajarkan di gereja GCC. Tadi saya sudah katakan bahwa topik yang akan kita kupas pada hari ini adalah doktrin Roh Kudus. Masuk ke sesi yang ke-8. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran kita akan berdoa. Mohon Tuhan Yesus pimpin kita, membuka pikiran kita untuk memahami kebenaran ini. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Tuhan, Juru Selamat yang hidup, Guru kami yang agung, kami bersyukur bahwa Tuhan tetap menyertai memimpin kami sehingga sesi demi sesi dari doktrin Roh Kudus sudah kami pelajari. Hari ini kami masuk ke sesi yang ke-8. Tuhan buka hati kami, pikiran kami, dan juga mata rohani kami supaya apa yang disampaikan dapat ditangkap dengan baik, dapat dilihat sehingga layar demi layar dari pelajaran ini bisa dimengerti oleh para pendengar. Kami berdoa secara khusus untuk para dosen-dosen teologi, para pendeta, mahasiswa teologi, supaya mereka memiliki hati seorang murid untuk sama-sama kami belajar tentang Roh Kudus ini. Supaya kami diperlengkapi, kami benar-benar mendapatkan Roh Kudus sama seperti yang diterima rasul-rasul pada hari Pentakosta. Kami siap belajar, Tuhan yang mengajar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap belajar. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan lihat kembali inilah topik Roh Kudus. Topik ini saya katakan sangat panjang. Karena memang nggak mungkin hanya dengan beberapa sesi saya bisa mengupas topik Roh Kudus secara lengkap. Nah, kita lihat inilah mata pelajaran topik Roh Kudus. Nah, ini ada 10 sesi. Nah, dari 10 sesi ini tentu semuanya sudah kita siapkan rekamannya. Nah, setelah itu hari ini akan kita pelajari adalah sesi yang ke-8, apakah syarat-syarat agar dipenuhi Roh Kudus. Dan ini sesinya cukup panjang, maka saya jadikan 2 bagian, sesi yang ke-8 dan sesi yang ke-9. Nah, setelah itu ada sesi 11 sampai sesi yang ke-20, kemudian ada sesi yang ke-21 sampai 25, ditutup pada sesi yang ke-25, 4 simbol dari Roh Kudus. Jadi, topik Roh Kudus menjadi lengkap, komplit, 25 sesi, 25 judul, dan saya katakan, maaf kata, tanpa bermaksud untuk menyombongkan diri, Anda tidak akan bisa mendapatkan materi pelajaran topik Roh Kudus selengkap ini di tempat ini. Karena itu, kami rindu agar Bapak Ibu bisa memanfaatkan waktu dengan baik untuk belajar topik yang satu. Kita akan masuk ke pelajaran yang ke-8, apakah syarat-syarat dipenuhi Roh Kudus? Bagian yang pertama. 2 tanda bukti kepenuhan Roh Kudus. Pada sesi-sesi sebelumnya, saya sudah mengupas tanda-tanda orang dipenuhi Roh Kudus itu seperti apa. Secara prinsip ada 2 tanda bukti yang paling nyata ketika seseorang itu dipenuhi Roh Kudus. Kita lihat dulu pada sesi yang ke-5. Ini adalah pengulangan. Pengulangan di sesi yang ke-5. Hanya ulang sedikit saja, supaya Bapak Ibu bisa masuk ke pelajaran yang ke-8 ini. Kita lihat ayatnya, Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikannya itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Perhatikan kalimat yang saya buat kelap-kelip. Roh Kudus itu adalah janji Allah, dan janji ini bisa dimiliki oleh semua orang. Okay? Semua orang bisa dapatkan kepenuhan Roh Kudus. Tapi ketika Roh Kudus itu Anda terima, bagaimana kita tahu bahwa Anda sudah terima Roh Kudus atau belum?
Nggak mungkin ketika Roh Kudus masuk ke dalam tubuh kita, tidak ada gejala, tidak ada tanda apapun. Kita coba perbandingkan. Ini Roh Kudus, ini roh jahat. Ketika roh jahat masuk ke dalam tubuh seseorang, ada manifestasi kita bisa tahu. Padahal kita tidak bisa melihat roh jahat itu. Tapi ketika masuk ke dalam tubuh seseorang, yang kita sebut kerasukan setan. Di dalam Alkitab juga banyak, Tuhan Yesus juga seringkali mengusir setan. Nah, kalau tidak ada gejala apapun, bagaimana kita bisa tahu bahwa ada roh jahat masuk ke dalam tubuh orang itu? Sama juga dengan Roh Kudus. Ini roh, ini roh. Cuman ini roh jahat, ini roh Allah. Nah, ketika Roh Kudus masuk ke dalam tubuh kita, kalau roh jahat itu menguasai, mengendalikan orang yang dirasuk, tapi kalau Roh Kudus masuk ke dalam tubuh kita, tidak akan menguasai, tidak akan mengendalikan, dan juga tidak akan membuat kesadaran kita hilang. Tapi ada tanda yang nyata ketika orang dipenuhi Roh Kudus. Lalu tandanya apa? Ada dua tanda di sini. Perhatikan Bapak Ibu. Dapat dilihat dan dapat didengar. Itu tandanya. Berarti kan ada manifestasi. Nah, apakah yang dimaksudkan dapat dilihat dan dapat didengar? Nah, kita buktikan dulu. Betul nggak orang yang dipenuhi Roh Kudus yang dijelaskan di Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-33 dapat dilihat dan dapat didengar? Nah, kita buktikan. Ketika Roh Kudus diterima oleh orang-orang Romawi di rumah Cornelius, kedua gejala ini muncul. Kita lihat Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 44 sampai 46. Dan ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang. Karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Bapak Ibu perhatikan kedua tanda itu. Di kali ayat 44, Roh Kudus turun ke atas semua orang. Jadi waktu itu Petrus sedang berkhotbah, lalu Roh Kudus turun ke atas semua orang yang mendengarkan khotbah Petrus. Nah, ketika Roh Kudus turun, ada dua tanda. Yang pertama adalah dapat dilihat. Jadi rombongan yang menyertai Petrus bisa melihat, wah ini dapat Roh Kudus, itu dapat Roh Kudus. Kenapa bisa dilihat? Karena ketika Roh Kudus masuk ke dalam tubuh seseorang, ada manifestasi. Bisa dilihat berarti gerakan fisik, badannya bergetar atau bergoyang. Kemudian, yang kedua adalah bisa didengar. Berarti orang yang dipenuhi Roh Kudus, selain badannya bergetar atau bergoyang, dia juga bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi Anda harus tahu, 100% kesadarannya tidak hilang. Dia nggak akan jatuh rebah. Dia tidak akan histeris, dia tidak akan kacau. Karena Roh Kudus itu tertib. Dia mungkin badannya hanya bergetar, lalu dia berbahasa roh. Itu tanda yang paling nyata kepenuhan Roh Kudus. Oke. Lihat baik-baik di sini, dapat dilihat, dapat didengar. Saya uraikan lebih jauh. Dapat dilihat artinya tubuhnya itu bisa bergetar, bergoyang. Dan itu ada dasar ayat-ayatnya. Kisah Rasul 8, Kisah Rasul 10, pasal 4. Dan kemudian Lukas 1, 41. Nah, kemudian bisa didengar, otomatis dia bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Ada Kisah Rasul pasal 2, 4, 10, 4, 6, 19, ayat 6 sampai 7. Kemudian 1 Korintus 14, ayat 18. Nah, ini semua sudah saya ungkapkan di pasal sesi yang kelima. Kalau Bapak Ibu ingin melihat lebih jauh, tanda-tanda orang dipenuhi Roh Kudus, bisa link kembali, buka kembali sesi yang kelima, supaya sesi ini tidak menjadi kepanjangan. Nah, yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah, Anda sudah tahu, tanda bukti orang dipenuhi Roh Kudus adalah bisa berkata-kata dengan bahasa roh dan badannya bisa bergetar atau bergoyang. Masalahnya, bagaimana agar Anda dipenuhi Roh Kudus? Bapak Ibu yang saya kasihi, perlu diketahui di dalam Alkitab itu banyak sekali ayat-ayat berupa janji-janji bersyarat. Bahkan janji itu banyak sekali. Tapi setiap janji-janji yang dikemukakan selalu kaitan dengan syarat-syarat yang harus Anda penuhi. Nah, apakah yang dimaksudkan janji bersyarat? Janji bersyarat artinya Allah menjanjikan sesuatu. Tapi untuk mendapatkan apa yang dijanjikan ada syarat yang harus Anda penuhi. Contoh di dalam kitab janji bersyarat, ada berkat dan kutuk. Allah kan tawarkan, engkau mau dapatkan berkat Allah. Oh, taati firman-Nya, ini dan itu. Kalau enggak, Anda kena kutuk. Kemudian, hukum tabur tuai. Apa yang engkau tabur itu yang engkau tuai. Nah, ini kan janji.
Engkau tidak akan menuai kalau tidak akan pernah Anda menabur. Kemudian Yakobus ada timbal balik. Kemudian transaksional. Kalau engkau begini, Tuhan akan begini. Kalau engkau ingin mendapatkan perlindungan Tuhan, pasti ada syarat untuk dapat perlindungan. Ada transaksional dengan Tuhan. Kemudian barter dan sebagainya. Istilah-istilahnya hanya menekankan bahwa ada syarat-syarat tertentu untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Nah, demikian pula agar engkau mendapatkan kepenuhan Roh Kudus, pasti ada syarat-syaratnya. Jadi, dipenuhi Roh Kudus yang benar-benar Roh Kudus seperti yang diterima rasul-rasul di hari Pentakosta, enggak sesederhana yang Anda bayangkan. Enggak gampang. Enggak gampangan istilahnya itu loh. Karena banyak orang berpikir, oh dapat Roh Kudus gampang. Padahal enggak sesederhana itu. Kalau Roh Kudus mudah Anda dapatkan, Roh Kudus itu sudah enggak ada nilainya. Bisa Anda tahu? Nah, akibatnya banyak orang itu Roh Kudus itu bukan benar-benar Roh Kudus hari Pentakosta, tapi Roh Kudus yang dia buat-buat sendiri, ikut-ikutan. Nah, itu yang repot Bapak Ibu. Kalau ikut-ikutan gampang. 5 menit juga, oh Anda ikuti saya, atau Anda tiru orang berbahasa roh seperti apa. Lalu Anda mulai ikut-ikutan, padahal Anda tidak dipenuhi Roh Kudus. Anda hanya ikut-ikutan. Pencurahan Roh Kudus adalah janji Allah. Artinya, jika itu janji, maka dia berlaku secara universal. Artinya siapapun bisa mendapatkan Roh Kudus itu. Dan janji pencurahan Roh Kudus itu, sebagaimana kitab suci kita terbagi menjadi 2 bagian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan ternyata janji pencurahan Roh Kudus itu juga disampaikan oleh Allah lewat nabi-nabi perjanjian lama, dan juga di perjanjian baru ada yang dipakai Tuhan untuk mengungkapkannya. Kita lihat Roh Kudus ini artinya janji untuk semua orang. Dalam perjanjian lama, Allah melalui beberapa nabi sudah berulang kali menjanjikan akan mengaruniakan Roh Kudus kepada umatnya. Ini di dalam perjanjian lama. Janji tersebut lalu dipertegas di dalam perjanjian baru melalui Yohanes Pembaptis dan juga Tuhan Yesus sendiri. Nah, kita akan lihat dasar ayatnya, perjanjian lama dan perjanjian baru, janji tentang pencurahan Roh Kudus. Ini perjanjian lama, Tuhan memakai 3 orang nabi untuk menjanjikan Allah akan mencurahkan Roh Kudus kepada manusia. Melalui Nabi Yesaya 44 ayat 3, pasal 32 ayat 15, dan juga melalui Nabi Yehezkiel pasal yang ke-11 ayat 19-20, kemudian pasal 36 ayat 26 sampai 27, dan ada satu lagi melalui Nabi Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Nah, mungkin saya akan mengutip sedikit tentang Nabi Yoel supaya kita koneksikan janji itu tergenapi di hari Pentakosta. Nah, kemudian janji di dalam perjanjian baru melalui Yohanes Pembaptis diungkapkan di Matius pasal 3:11, dan juga akhirnya Tuhan Yesus pribadi juga menjanjikan, menekankan ulang janji-janji Allah Bapa di perjanjian lama yang tidak lama lagi akan dicurahkan di hari Pentakosta nantinya. Kita lihat janji ini. Allah berjanji bahwa pencurahan Roh Kudus itu adalah untuk semua orang. Jadi, yang namanya berbahasa roh itu bukan karunia untuk orang tertentu. Karena banyak pendeta, banyak dosen-dosen teologi salah kaprah yang mengatakan berbahasa roh, berglosolali adalah karunia hanya untuk orang tertentu. Maaf kata, salah. Ini yang namanya bahasa roh ternyata ada 2. Mungkin yang dimaksudkan hanya untuk orang tertentu adalah bahasa roh karismaton. Tapi ada satu lagi bahasa roh dorea yang dipakai untuk berdoa secara pribadi kepada Allah. Nah, disinilah tanda bukti Anda dipenuhi Roh Kudus. Jadi berbahasa roh itu semua orang bisa dapat. Karena janji pencurahan Roh Kudus adalah untuk semua orang. Dan tanda bukti engkau dipenuhi Roh Kudus adalah bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Kita lihat janji melalui Nabi Yoel. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Perhatikan Bapak Ibu. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia.
Nah, yang namanya semua manusia tanpa kecuali, karena janji ini bersifat universal. Anda bisa dapatkan, saya bisa dapatkan, semua orang bisa dapatkan. Tanpa membedakan suku, bangsa, agama apapun. Ketika engkau memenuhi syarat-syarat dari penuh Roh Kudus, maka engkau akan mendapatkan kepenuhan Roh Kudus itu. Tentu ada syaratnya kan. Lalu kepada semua orang, siapa saja, kemudian di bawahnya mulai diuraikan oleh Nabi Yoel. Ada yang namanya anak-anak lelaki, lalu ada anak-anak perempuan, kemudian ada orang-orang yang tua, lalu ada taruna-taruna atau remaja lah. Kemudian yang lebih hebat lagi, Allah tidak pernah mau melihat status sosial seseorang, bahkan budak laki-laki dan perempuan atau hamba laki-laki dan hamba perempuan juga bisa mendapatkan Roh Kudus. Jika seorang hamba, seorang pelayan yang kita anggap kelasnya di bawah kita, itu bisa dapat Roh Kudus ketika dia memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan kepenuhan Roh Kudus, masa tuannya tidak bisa? Betul. Artinya Roh Kudus adalah janji Allah untuk semua orang tanpa melihat usia, tanpa melihat jenis kelamin, tanpa melihat status sosial pekerjaan orang itu di dalam masyarakat. Allah tidak pernah membedakan semua orang. Setiap orang yang merindukan Roh Kudus akan mendapatkan kepenuhan Roh Kudus yang ditandai dengan berkata-kata dengan bahasa roh. Karena itulah janji ini kemudian digenapi Allah di hari Pentakosta. Makanya ketika Petrus berkhotbah di hari Pentakosta, dia kutip kembali apa yang dijanjikan oleh Allah melalui Nabi Yoel. Karena itu, secara khusus Tuhan Yesus juga menekankan di Lukas pasal 11 ayat 13, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Artinya, semua orang yang merindukan Roh Kudus, yang meminta kepenuhan Roh Kudus, akan mendapatkan. Di sini Tuhan Yesus tidak membedakan hanya orang tertentu, hanya para pemimpin atau pendeta yang bisa dapat Roh Kudus. Enggak, semua orang yang meminta. Tentunya sebelum kita meminta, ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Makanya di sesi yang ke-10 saya akan jelaskan bagaimana cara meminta atau cara berdoa memohon kepenuhan Roh Kudus. Karena ini sesi ke-8 berbicara tentang syarat-syarat, dilanjutkan sesi yang ke-9. Nah, di sesi yang ke-10 itulah saya akan kupas cara meminta kepenuhan Roh Kudus supaya pelajaran ini Bapak Ibu jadi lengkap bisa miliki. Walaupun kepenuhan Roh Kudus adalah janji Allah untuk semua orang, ternyata untuk memperoleh kepenuhan Roh Kudus, orang itu harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Allah di Alkitab. Inilah yang saya katakan janji bersyarat. Janji bersyarat. Paling tidak, ada 5 syarat yang harus engkau penuhi untuk bisa mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Tentu syarat-syarat ini bukan saya yang tetapkan. Saya hanya gali di Alkitab. Kira-kira syarat apa saja yang harus dipenuhi agar engkau bisa mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Dan saya sajikan ke-5 syarat tersebut supaya kita bisa menangkap, kita bisa mengerti dan memahami dengan baik. Kita akan masuk ke bagian syarat-syaratnya. Syarat dipenuhi Roh Kudus. Ada 5. Yang pertama, ajaran gereja harus sesuai dengan Alkitab. Yang kedua, harus percaya dan merindukan kepenuhan Roh Kudus. Yang ketiga, harus menerima baptisan air yang benar atau sesuai Alkitab. Yang keempat, harus memohonnya dengan tekun dan sabar. Dan yang kelima, dibantu dengan penumpangan tangan dari hamba-hamba Tuhan. Oke. Kita akan analisa, kita akan kupas ke-5 syarat untuk mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Berarti 5 syarat ini sangat menentukan apakah Anda bisa dapat Roh Kudus sama seperti yang terjadi di hari Pentakosta atau tidak. Kalau hanya sekedar Roh Kudus ikut-ikutan, Roh Kudus yang buat-buatan, nah itu gampang. Tapi kalau benar-benar Roh Kudus dari Tuhan, Anda harus memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Karena Roh Kudus itu meterai keselamatan.
Sama halnya, Anda sulit sekali untuk bisa mendapatkan masuk ke dalam kerajaan Allah. Demikian juga sulit kita untuk bisa mendapatkan Roh Kudus. Tapi ketika engkau dapat Roh Kudus, engkau sudah dimeteraikan dari sorga. Engkau sudah mendapat jaminan yang mana engkau disahkan menjadi milik Allah, ahli waris kerajaan sorga. Jadi betapa pentingnya Roh Kudus itu. Karena menentukan keselamatan. Makanya Rasul Paulus katakan di Roma 8 ayat yang ke-9. Kalau engkau belum mendapatkan Roh Kristus, engkau bukan milik Kristus. Nah, kalau engkau bukan milik Kristus, keselamatanmu terancam. Oke? Karena itu, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan Yesus dan mengaku Tuhan Yesus, mengaku umat Tuhan, Tuhan juga mengakui. Karena itulah Tuhan tegaskan di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Artinya, kekristenan itu nggak membuat kita masuk sorga. Kalau sekedar Kristen. Kristen yang sejati adalah Kristen yang benar-benar mentaati firman Tuhan, yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Makanya Tuhan Yesus katakan di kalimat selanjutnya di Matius 7 ayat 21, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Nah, kehendak Bapa itu ada di mana? Semua ada di dalam Alkitab. Bapak Ibu, kita coba analisa ke 5 syarat tersebut. Yang pertama, ajaran gereja harus sesuai dengan Alkitab. Banyak denominasi gereja di dunia, tanpa mereka sadari, sudah lama ajarannya telah menyimpan dari kebenaran Alkitab. Sudah lama sekali. Tapi kita nggak sadar. Kita masih enjoy, kita masih mengajarkan, kita masih teruskan ajaran-ajaran yang kita terima dari generasi sebelumnya tanpa melakukan koreksi, tanpa melakukan penyelidikan ulang. Apakah ajaran yang saya terima dari generasi sebelumnya dan dari generasi pendahulu masih sama dengan Alkitab? Enggak. Karena kita kadang-kala yakin bahwa ajaran kita benar. Tapi masalahnya adalah ketika berbicara keyakinan, maaf kata, semua agama yakin masuk surga. Semua agama yakin mereka benar. Semua agama punya kitab suci dan mereka yakin kitab suci mereka adalah firman Tuhan. Kalau begitu, di mana keyakinan itu sesungguhnya? Allah yang Esa, apakah akan mendirikan banyak agama? Allah yang Esa, apakah akan memberikan banyak kitab suci di dunia? Renungkanlah itu. Tanpa bermaksud mendiskreditkan. Karena kalau Anda orang Kristen mengatakan kitab suci Alkitab kami adalah firman Tuhan, hal yang sama akan dikatakan juga oleh semua agama. Kalau begitu, mana yang firman Tuhan? Karena itu penting sekali kita gali ulang. Dan masalah yang lebih seriusnya adalah kita punya kitab suci sama. Oke, kitab suci orang Kristen, kitab suci orang Katolik sama. Hanya diterjemahkan ke menjadi berbagai macam bahasa. Tapi kenapa bisa muncul ajaran berbeda-beda? Mana yang benar? Pikirkanlah. Ketika suatu gereja telah menyimpang dari kebenaran Alkitab, maka gereja itu sudah tidak ada bedanya dengan rumah ibadat agama lain. Artinya, ketika ajaran yang kita pegang tidak lagi berdasarkan Alkitab, berarti kitab suci yang Anda pegang sudah nggak ada beda dengan kitab-kitab suci agama secara umum. Bisa nangkap? Kita coba lihat lebih dalam. Berbicara rumah ibadat, tentu kita berbicara agama. Karena masing-masing agama punya rumah ibadat. Dan masing-masing agama punya kitab sucinya. Rumah ibadat, agama Kristen dan non-Kristen. Rumah ibadat agama Kristen disebut gereja. Gereja. Sedangkan rumah ibadat agama non-Kristen sesuai dengan agamanya. Nah, tentu di sini ada yang namanya vihara, kelenteng, masjid, pura, dan lain sebagainya sesuai dengan sebutan-sebutan. Kemudian yang kedua, dasar ajarannya adalah Alkitab. Di gereja, dasar Alkitab yang menjadi pegangan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Lalu bagaimana dengan non-Kristen? Masing-masing punya kitab sucinya. Ini yang non-Kristen. Lalu yang penting di sini adalah apa wujud kehadiran Tuhan di dalam gereja? Oke, wujudnya adalah Roh Kudus.
Lalu agama lain, apa wujud kehadiran Tuhan mereka di dalam rumah ibadat mereka? Nah, di sini nggak ada kejelasan. Ya, nggak ada kejelasan. Karena itu, yang namanya rumah Tuhan, yang namanya gereja, seharusnya ada Tuhan hadir di sana. Wujudnya adalah Roh Kudus, karena Allah adalah Roh. Maka di dalam gereja milik Tuhan harus ada Roh Kudus. Karena itu, jika tidak ada Roh Kudus di dalam sebuah gereja, dengan sendirinya gereja itu boleh dikatakan sama seperti gereja mati. Anda pernah mendengar nggak kata gereja adalah tubuh Tuhan? Gereja adalah tubuh Tuhan. Rumah Tuhan. Nah, kalau gereja adalah tubuh Tuhan, coba kita lihat dasar ayatnya dulu. Gereja adalah tubuh Tuhan. Yohanes 2 ayat 21. Yang dimaksudkannya dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Jadi di Yohanes pasal 2 ayat 21, ketika Yesus masuk ke bait Allah yang didirikan oleh Raja Salomo, ternyata di bait Allah itu terjadi transaksional. Banyak pedagang merpati, banyak kambing-kambing domba yang dijual di sana. Tentu itu adalah untuk mereka jual belikan untuk dikorbankan. Karena bangsa Israel kan masih menganut sistem mempersembahkan korban bakaran. Dan juga ada meja penukar uang. Ternyata zaman dulu itu sudah ada yang namanya money changer. Sudah ada tukar uang. Okay. Nah, Tuhan Yesus yang melihat hal itu marah. Lalu dia jungkir balikkan meja-meja para penukar uang. Dia usir, dia buat campur. Nah, mereka yang berdagang itu protes. Akhirnya Yesus katakan, rumah bait Allah, jangan engkau jadikan rumah Bapakku, rumah doa itu menjadi sarang penyamun, menjadi tempat jual beli. Dan Tuhan Yesus menekankan bahwa bait suci itu adalah tubuhnya sendiri. Sama juga bait suci konteks sekarang adalah gereja. Berarti gereja adalah tubuh Tuhan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat perkataan Paulus. Efesus 1:23. Jemaat yang adalah tubuhnya. Artinya gereja adalah tubuh Tuhan. Nah, dari mana kita tahu bahwa gereja ini adalah tubuh Tuhan? Bahwa gereja ini adalah kehadiran Tuhan. Kalimat selanjutnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi segala sesuatu. Nah, apakah gereja kita ada di kepenuhi Tuhan nggak? Ada kepenuhan Roh Kudus nggak? Kalau gereja kita tidak ada kepenuhan Roh Kudus, maka Tuhan itu belum hadir dalam gereja. Bapak Ibu saya kasih, apa tandanya tubuh seseorang itu dikatakan masih hidup? Sama seperti saya hidup. Anda yang sedang menonton pengajaran saya, hidup. Apa tanda buktinya kita masih hidup? Tanda buktinya adalah ada roh di dalam diri kita. Betul? Sama juga. Gereja itu seperti sebuah tubuh. Jika gereja tidak ada Roh Kudus di dalamnya, maka tubuh itu mati. Makanya sebenarnya tanpa kita sadari, banyak gereja-gereja mayat di dunia. Gereja-gereja mayat ini adalah sebuah istilah yang saya ungkapkan. Gereja itu fisiknya ada, bangunannya ada, tapi tidak ada Roh Tuhan di sana. Tidak ada Roh Kudus di sana. Karena gereja yang ada Roh Kudus berarti jemaatnya bisa mendapatkan kepada Roh Kudus, bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu saya kasih, ajaran gereja itu harus sesuai dengan Alkitab. Karena ajaran gereja sangat penting, maka sebab jika sebuah gereja telah menyimpang dari ajaran Alkitab, masih dicurahkan Roh Kudus di sana, berarti Tuhan setuju dengan penyimpangan itu dan Tuhan kompromi. Bisa nangkap nggak? Jadi maksud saya begini. Jika ada sebuah denominasi gereja, ajarannya sudah banyak menyimpang dari Alkitab, Tuhan masih tetap curahkan Roh Kudus di gereja itu. Roh Kudus di gereja itu berarti Tuhan izinkan, ya udah biar menyimpang, itu tetap gerejaku. Berarti Tuhan izinkan penyesatan terjadi. Tuhan kompromi dengan penyesatan. Mungkinkah itu terjadi? Tidak akan. Tidak akan. Jadi ketika gereja itu sudah menyimpang dari Alkitab, gereja itu nggak akan mungkin ada Roh Kudus di sana. Karena itu, jika kita berharap gereja kita dipenuhi Roh Kudus,
Yang paling penting adalah ajarannya harus sesuai dengan Alkitab, harus kembali ke Alkitab. Itulah syarat mutlak gereja dipenuhi Roh Kudus. Gereja ada kehadiran Roh Kudus. Itu nggak bisa dikompromi. Masalahnya adalah saat ini banyak sekali gereja yang telah menyimpan dari Alkitab. Mereka mungkin nggak sadar, atau mereka anggap hal itu biasa saja. Dan penyimpangan dari gereja-gereja terhadap Alkitab, persentasenya itu berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan skema ini. Bagaimana penyimpangan dari gereja dan persentase-persentasenya. Ini denominasi gereja, nah kemudian ini dasar Alkitab. Perhatikan garisnya ya. Denominasi gereja saya ada 2 garis merah. Dan garis itu artinya Anda gereja ajaran itu tidak boleh menyimpan dari Alkitab. Harus sepenuhnya, bila perlu 100% ajarannya ikut Alkitab. Tapi kita kan nggak bisa dihindari. Sama seperti yang Tuhan Yesus pernah katakan 2000 tahun yang lampau di Matius pasal yang ke-18 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada. Artinya penyesatan itu tidak bisa kita hindari. Lalu apa yang dimaksudkan penyesatan? Suatu ajaran yang menyimpang dari firman Tuhan itulah ajaran sesat. Karena itu ketika berbicara penyimpangan, ada gereja yang menyimpang. Kita mulai dari 50% lah. Oke, tentu ada yang penyimpangnya parah. Kita mulai dari angka 50. Nah, ada gereja yang menyimpang dari Alkitab 50%, kemudian 50% ajarannya mungkin masih sesuai dengan Alkitab. Dan ada gereja yang mungkin lebih baik sedikit, menyimpangnya hanya 40%. Ada gereja yang lebih baik lagi, menyimpangnya 30%, menyimpangnya 20%, menyimpangnya 10%, semakin ke kanan. Perhatikan di sana ada, saya buat gambar Alkitab dan ada gambar angka 100%. Artinya semakin ke kiri kanan maka ajarannya makin sesuai dengan Alkitab. Dari penyimpang itu berbeda-beda ya. Nah tentunya kita berharap kita ingin menemukan dan masuk ke gereja yang penyimpangannya bila perlu 0%. Artinya sepenuh Alkitab diajarkan di gereja tersebut. Karena hanya gereja yang menjalankan Alkitab sepenuhnya, baru Tuhan itu akan hadir di gereja tersebut. Bapak Ibu yang saya kasih. Lalu Anda akan mungkin bertanya, Pak Nathan, lalu dari mana saya bisa tahu gereja ini menyimpan 50%, 40%, 30%, 20%, bahkan 10%? Sebenarnya gampang. Anda tinggal masuk ke suatu gereja, coba pelajari doktrinnya. Lalu masuk ke sinode gereja lain, bandingkan doktrin ini. Saya yakin dari hasil pembandingan tentu membutuhkan upaya ketekunan ya. Doktrin A Anda bandingkan dengan doktrin B. Nah, setelah dibandingkan, pasti Anda akan temukan, oh ternyata doktrin B lebih benar. Lalu Anda bandingkan lagi dengan doktrin sinode C. Dari bandingkan, oh ternyata C lebih benar lagi. Dengan cara bandingkan suatu saat Anda pasti menemukan yang lebih alkitabiah. Itu sangat penting. Karena suatu gereja yang ajarannya sudah menyimpan dari Alkitab, Tuhan tidak akan hadir di sana. Karena Alkitab standar kebenaran kita. Ketika gereja menyimpang dari kebenaran Alkitab, maka Tuhan tidak akan mungkin hadir di sana. Karena jika suatu gereja sudah menyimpang dari Alkitab, Tuhan masih hadir, Roh Kudus masih ada di gereja tersebut. Berarti Allah membiarkan penyesatan, Allah kompromi, Allah memaklumi penyesatan itu terjadi. Padahal yang namanya penyesatan itu sumbernya dari setan. Berarti Allah sudah mulai kompromi dengan setan. Bisa nangkap nggak? Karena itu tidak mungkin jika suatu ajaran gereja sudah menyimpan dari Alkitab, masih ada Roh Kudus hadir di sana. Kenapa saya katakan demikian? Kita lihat dasar bukti ayatnya. Bahwa gereja yang menyimpan dari Alkitab tidak akan disertai Roh Kudus. Itu diungkapkan oleh Rasul Yohanes di dalam kitab yang dia tulis 2 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Dan Anda perlu tahu, Yohanes, Rasul Yohanes adalah seorang rasul yang sangat pakar dalam dunia roh. Dia selain menulis Injil Yohanes 1, 2, 3 Yohanes,
Dan dia menulis satu kitab khusus tentang dunia roh. Kitab Wahyu. Ya, kitab Wahyu. Karena itulah kitab Wahyu adalah kitab dunia roh. Karena hampir semuanya berbicara tentang dunia roh. Kehancuran dunia. Dunia abstrak. Karena itu Yohanes sangat pakar. Maka Yohanes sudah melihat dengan jelas ketika suatu gereja sudah menyimpang dari ajaran Tuhan Yesus, maka Tuhan tidak akan ada di sana. Kita coba baca lengkapnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Artinya tuh begini loh. Yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, artinya menyimpang dari ajaran Kristus. Seperti yang saya sudah gariskan ya, denominasi gereja ada 2 garis merah. Artinya kita tidak boleh menyimpang dari sana. Ajaran kita harus sesuai dengan Alkitab. Maka Tuhan tidak ada di sana. Artinya Roh Kudus nggak akan hadir di gereja yang sudah menyimpang dari Alkitab. Mungkin akan bertanya, Pak, dari mana kami bisa tahu ajaran kami sudah menyimpang? Itulah yang saya katakan, nggak mudah. Kalau penyimpangan itu mudah dideteksi, siapa yang mau menyimpang dari Alkitab? Kan nggak mungkin kan? Tapi itulah unsur penyesatan. Makanya saya sedang mempersiapkan satu materi yang cukup panjang. Cukup panjang, mungkin bisa 20 cc lebih. Manipulasi penyesatan iblis di dalam gereja. Itu pelajaran sangat menarik, sangat bagus. Bapak Ibu yang saya kasih, jangan sampai menyimpang. Ajaran gereja menyimpang dari Alkitab, itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Dan bukti adanya penyimpangan adalah munculnya ratusan sinode-sinode gereja di dunia. Di Indonesia saja ada 326 sinode gereja. Artinya, 326 organisasi yang memiliki doktrin atau pengajaran berbeda-beda. Walaupun perbedaannya satu dengan lain nggak begitu banyak ya. Tapi ada yang mungkin bedanya cukup menyolok. Misalnya antara gereja Advent dengan gereja umumnya. Gereja umumnya ibadah hari Minggu, gereja Advent ibadahnya hari Sabtu. Lalu yang mana yang benar, Minggu atau Sabtu? Nggak mungkin dua-duanya benar Bapak Ibu. Kalau ternyata Alkitab menekankan ibadah yang benar itu hari Sabtu, berarti kan yang Minggu kan sudah menyimpang. Lalu Anda akan bertanya, Pak Nathan, jadi kita ibadah hari Minggu dosa ya, salah ya? Bukan begitu. Masalahnya begini, di dalam Alkitab, sejak manusia diciptakan, Tuhan sudah menekankan hari ke-7 harus ada hari Sabat, hari berkumpul, hari beribadah. Dan kemudian hari Sabat dimasukkan ke dalam 10 hukum Allah. Artinya, pertanyaan saya begini, apakah 10 hukum Allah masih perlu dijalankan? Dan jika 10 hukum Allah masih perlu dijalankan, kenapa Anda tidak menguduskan hari Sabat? Karena hari Sabat dimasukkan dalam hukum yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah kalau Anda katakan, oh hari Sabat sudah nggak perlu dijalankan. Berarti 10 hukum Allah sudah tinggal 9 hukum. Kecuali kalau Anda katakan 10 hukum Allah sudah tidak berlaku. Nah kalau 10 hukum Allah sudah tidak berlaku, artinya kita boleh berzina, boleh mencuri, boleh berdusta, boleh membunuh dan sebagainya. Betul? Karena itu, renungkanlah. Jangan sampai terjadi penyimpangan. Kita boleh beribadah setiap hari. Boleh beribadah setiap hari. Tapi kalau memang hari ibadah yang Tuhan tetapkan, kita abaikan, maka di sana sudah terjadi pelanggaran penyimpangan. Nah masalahnya adalah hari ibadah yang Tuhan tetapkan itu Sabtu atau Minggu. Nah itu yang perlu diselidiki kembali. Oke, saya tidak membahas doktrin tentang hari ibadah. Suatu saat kita kupas yang masalah itu. Apa yang menjadi penyebab munculnya begitu banyak denominasi gereja di dunia? Bapak Ibu, ratusan sinode gereja muncul. Kalau di seluruh dunia, mungkin ribuannya. Ribuan denominasi gereja muncul di dunia dengan ajaran yang berbeda-beda. Sangat mengerikan. Kenapa bisa demikian? Hanya ada 2 penyebab utamanya. Penyebab yang pertama adalah manipulasi adanya perbedaan penyesatan. Perbedaan penafsiran. Yang pendeta satu menafsirkan begini, pendeta satu menafsirkan begitu. Misalnya tentang hari Sabat saja. Ada pendeta menafsirkan hari Sabat masih perlu dijalankan. Terutama oleh gereja Advent.
Lalu ada gereja yang menafsirkan hari Sabat sudah tidak perlu dijalankan lagi. Lalu ada yang menafsirkan hari Sabat adalah hukum Taurat. Lalu ada yang menafsirkan hari Sabat itu bukan hukum Taurat. Nah, ini kan aneh. Nggak mudah. Yang baptisan, yang satu menafsirkan baptisan yang benar adalah baptisan selam. Yang satu menafsirkan baptisan yang benar adalah baptisan percik. Yang satu menafsirkan basuh kaki yang dicatatkan di Yohanes pasal 13 masih harus dijalankan. Yang satu menafsirkan basuh kaki sudah tidak perlu dijalankan lagi. Perbedaan penafsiran membuat gereja pecah, doktrin bermunculan. Lalu yang kedua adalah manipulasi penyesatan iblis. Jadi gereja muncul banyak denominasi hanya dua penyebabnya. Kita lihat sekilas tentang kedua sebab itu. Yang pertama, perbedaan penafsiran Alkitab diungkapkan oleh Rasul Petrus dalam 2 Petrus 1 ayat 20-21. Dia katakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Artinya, menafsirkan Alkitab boleh. Yang tidak boleh dalam mengandalkan hikmat, logika, pengertian, kehebatan sendiri menafsirkan Alkitab tanpa tuntunan Roh Kudus. Makanya penting sekali untuk bisa memahami Alkitab harus ada pimpinan tuntunan Roh Kudus. Karena penulisan Alkitab itu sepenuhnya dari kuasa Roh Kudus. Lalu yang kedua, manipulasi penyesatan iblis. Diungkapkan oleh Tuhan Yesus di Matius 18 ayat 6 dan 7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada. Perhatikan kalimat ini. Penyesatan harus ada. Artinya tidak bisa dihindari, tidak bisa dicegah, tidak bisa ditolak. Kenapa demikian? Karena ada setan. Kecuali kalau setan itu nggak ada. Mungkin penyesatan nggak akan ada. Hanya salah tafsir. Tapi sebenarnya salah tafsir itu sendiri sudah mendatangkan penyesatan. Bapak Ibu saya kasih. Tapi Tuhan ingatkan, celakalah orang yang mengadakannya. Celakalah orang yang mengadakan ini. Tentu banyak menyasar hamba-hamba Tuhan, para dosen-dosen teologi, para teolog-teolog. Yesus katakan, celakalah kita sebagai hamba Tuhan kalau kita yang menjadi penyebab munculnya penyesatan-penyesatan. Kita dipakai oleh setan tanpa kita sadari mendatangkan penyesatan-penyesatan. Makanya pimpinan Roh Kudus itu sangat penting. Saya sedang mempersiapkan materi pelajaran manipulasi penyesatan iblis yang cukup panjang. Materi pelajaran ini bisa 20-an sesi. Suatu hari saya akan kupas di dalam YouTube supaya Bapak Ibu bisa melihat bagaimana hebatnya iblis melakukan penyesatan. Salah satu contoh penafsiran yang keliru dan menyimpang dan sesat adalah ajaran yang mengatakan, ketika engkau percaya Yesus, percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan, maka engkau sudah dipenuhi Roh Kudus. Saya katakan keliru, tapi banyak pendeta meyakini itu. Memang ada dasar ayatnya Bapak Ibu, tapi menurut saya keliru. Walaupun penafsiran ini kelihatan benar karena didukung dengan dasar-dasar ayat Alkitab, saya harus mengatakan dan ingatkan kepada Anda. Sesuatu ajarannya ada dasar Alkitabnya belum tentu benar. Kenapa demikian? Karena iblis dalam melakukan penyesatan juga menggunakan ayat-ayat Alkitab. Dan iblis sudah menggunakan ayat Alkitab itu sejak menyesatkan nenek moyang kita Adam dan Hawa. Dipelintir sini, pelintir sana. Misalnya, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17. Tuh, ayat 16. Tuhan berkata, semua buah pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi si iblis berkata kepada Hawa, tentulah Allah berfirman bahwa semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kejadian pasal 3 ayat 1. Allah berkata semua pohon dalam taman ini boleh dimakan. Tapi iblis berkata semua pohon dalam taman ini jangan dimakan. Tuhan berkata boleh, iblis berkata jangan. Menggunakan ayat Alkitab tinggal dibalikkan, diprinter sana sini. Kemudian Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17. Tuhan berkata, buah pohon pengetahuan baik, pada hari engkau memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, engkau pasti mati. Pasti mati berarti sudah nggak ada pilihan, nggak ada kompromi. Tapi iblis berkata apa kepada Hawa? Di Kejadian pasal 3 ayat yang keempat, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi iblis itu sudah menggunakan kitab suci dari awal, bukan baru sekarang.
Demikian pula ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, iblis juga menggunakan kitab suci untuk menjatuhkan Yesus. Saat itu iblis membawa Tuhan Yesus ke bubungan bait Allah, tempat yang tinggi. Nah, lalu iblis berkata, ada tertulis, dia kutip satu ayat di dalam kitab Mazmur, jatuhkanlah dirimu ke bawah, lompatlah ke bawah. Dan ketika engkau lompat ke bawah, malaikat akan terbang menatang tanganmu, kakimu, supaya kakimu tidak akan terantuk kepada batu. Bayangkan, menghadapi Tuhan Yesus saja iblis mengutip ayat-ayat kitab suci. Jadi bukan berarti ketika kita membaca ayat kitab suci, jadi pasti benar. Menggunakan ayat, semua pendeta menggunakan ayat, bukan berarti semuanya pasti benar. Anda bisa salah tafsir. Firman Allah adalah firman. Allah dan firman adalah kesatuan yang tidak terpisahkan. Allah dan firman. Karena itu, Yohanes katakan, Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kata bersama-sama kelihatan jamak ya. Sehingga muncullah doktrin Tritunggal. Allah itu kelihatan jamak, tapi juga kelihatan tunggal. Oke. Karena itu, jika kita menghendaki Allah dalam Roh Kudus hadir di gereja kita, maka syarat mutlaknya adalah ajaran gereja harus sesuai dengan Alkitab. Ketika ajaran kita menyimpang, ketika ajaran itu berbeda dengan firman Tuhan, maka Tuhan tidak akan hadir. Karena firman dengan Allah itu satu kesatuan bersama. Di mana gereja itu mengajarkan firman Tuhan, maka Roh Kudus akan dihadir di sana. Tapi ketika gereja sudah mulai menyimpang dari firman Tuhan, karena salah tafsir, karena penyesatan iblis, maka Tuhan tidak akan ada di sana. Kata bersama-sama itu satu kesatuan. Di mana firman Tuhan diajarkan, di sana Tuhan akan hadir. Jadi harus punya ketegasan bahwa firman Tuhan itu tidak boleh sampai menyimpang dari gereja. Nah, adanya hubungan yang erat antara mentaati firman Tuhan dengan kepenuhan Roh Kudus diungkapkan oleh Yohanes lebih jauh. Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini perkataan Tuhan Yesus ya. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti perintahku. Pertanyaan adalah, betulkah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Karena kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita akan turuti firman Tuhan. Misalnya, Yesus katakan tentang basuh kaki. Yohanes pasal 13. Apakah kita melakukannya? Oke. Renungkan. Nah, kalau kita sudah menuruti firman Tuhan, maka Tuhan tawarkan di ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ketika engkau taat firman, maka Tuhan tawarkan seorang penolong. Penolong yang dimaksudkan ini siapa? Tidak lain Roh Kudus. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia. Tidak melihat dia karena roh Allah itu memang nggak bisa dilihat, abstrak dan tidak mengenal. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Perhatikan kata diam di dalam kamu. Artinya gereja yang ada roh mentaati firman Tuhan, roh Tuhan akan diam di gereja itu. Jemaat yang mentaati firman Tuhan, maka Tuhan akan hadir dan masuk ke dalam dirinya dalam wujud Roh Kudus. Artinya, untuk bisa mendapatkan kepenuhan Roh Kudus, Anda harus masuk ke gereja yang sesuai dengan firman Tuhan. Anda harus mentaati firman Tuhan. Kalau enggak, Anda enggak akan bisa dapat Roh Kudus. Karena syarat kehadiran Tuhan adalah ketaatan. 1 Yohanes 3:23, kembali lagi pakar dunia roh menekankan itu. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Jadi kalau kita taat pada firman Tuhan, Tuhan akan masuk dalam diri kita. Karena Tuhan dan firman itu sama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi ketika kita mentaati firman Tuhan, berarti Allah masuk di dalam diri kita. Dan Allah masuk ke dalam diri kita, wujudnya apa? Roh Kudus.
Karena Roh Kudus itu Roh Allah sendiri. Dan sumber penulisan Alkitab, firman Tuhan, juga dari Roh Kudus. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah diam di dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Artinya, Anda sebenarnya bisa mendeteksi, Roh Allah sudah ada di dalam diri saya atau enggak? Yaitu, saya sudah dipenuhi Roh Kudus atau belum? Lalu apa tanda bukti saya dipenuhi Roh Kudus? Tadi saya sudah katakan, bisa berglosolali, bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Dan ketika engkau berdoa, badanmu bisa bergetar atau bergoyang. Dan ketika engkau bergoyang, badan bergetar, bukan engkau sengaja goyang-goyang seperti itu. Bukan. Secara otomatis Roh Kudus akan menggerakkan badanmu. Tapi 100% kesadaranmu tidak hilang. Nah ini memang aneh. Langka. Coba Anda bayangkan, bandingkan. Betulkah Roh Kudus yang kita terima masih sama dengan Roh Kudus di hari Pentakosta? Bapak Ibu yang saya kasihi, Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Artinya, Roh Kudus hanya akan hadir dalam gereja yang ajarannya sudah sesuai dengan firman Tuhan. Demikian pula, Roh Kudus hanya akan masuk ke dalam diri seorang jemaat yang taat pada kebenaran firman Tuhan. Kalau begitu, jika Anda masuk ke gereja yang ajarannya tidak sesuai Alkitab, Anda nggak akan bisa dapat Roh Kudus. Karena itu kalau engkau ingin dapat Roh Kudus, engkau harus cari dan masuk ke gereja yang ajarannya tidak menyimpan dari Alkitab. Ajarannya kembali lagi seperti ajaran gereja awal, gereja rasul-rasul. Nah, kalau ajaran kita sama seperti ajaran rasul-rasul, berarti Roh Kudus yang akan kita terima adalah Roh Kudus yang sama seperti diterima oleh rasul-rasul di hari Pentakosta. Karena ajaran dengan Roh itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bapak Ibu yang saya kasihi, karena itu jika engkau ingin dipenuhi Roh Kudus, cari dan masuklah ke gereja yang ajarannya sesuai Alkitab. Tapi inilah yang menjadi persoalan. Karena semua gereja mengaku sesuai Alkitab. Oke? Karena kalau semua ajaran gereja sudah sesuai Alkitab, seharusnya ajaran semua gereja sama. Tapi kenapa bisa muncul ajaran berbeda-beda? Memang ajarannya tidak sama. Lalu apa yang menjadi standar bahwa gereja itu sudah sesuai Alkitab? Karena masing-masing gereja punya doktrin sendiri-sendiri. Gereja yang ajarannya sesuai dengan Alkitab bisa dijadikan standar adalah gereja yang berdiri setelah Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, yaitu gereja awal. Maka saya selalu menekankan ajaran-ajar saya, selalu kembali ke gereja awal, karena saat itu baru hanya satu denominasi, gereja rasul-rasul. Belum ada terjadi perpecahan gereja, doktrinnya masih sama, hanya ada satu gereja. Itu ajarannya yang benar. Dan secara prinsip, gereja rasul-rasul, gereja awal mengajarkan 5 doktrin utama. Kita lihat ke 5 doktrin. Yang pertama, baptisan. Yang kedua, perjamuan kudus. Yang ketiga, Roh Kudus. Nah, 3 doktrin ini masih dipercayai, masih diajarkan, masih dijalankan oleh gereja-gereja sekarang. Tapi masalahnya, apakah masih sama dengan rasul-rasul? Misal baptisannya. Apakah baptisannya masih sama dengan gereja rasul-rasul? Saya katakan banyak yang menyimpang. Contoh nih. Gereja rasul-rasul dalam melakukan baptisan sebutannya langsung dalam nama Tuhan Yesus. Sedangkan gereja-gereja sekarang banyak yang melakukan baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Atau penggabungannya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satupun pembuktian baptisan pernah dilakukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Perintah memang ada. Perintah. Matius 28 ayat 19, Yesus berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tapi Anda perlu tahu, tidak ada satupun contoh pembuktian pelaksanaan baptisan yang dilakukan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa bisa demikian? Nah, itu kita harus belajar lagi doktrin baptisan. Nah, untuk itu Anda bisa masuk ke link YouTube kami, Bible Teaching Ministry, atau Suara Kebenaran GCC, mengupas tentang baptisan. Ada 10 sesi. 10 sesi. Jadi kalau saya kupas di sini, waktunya nggak akan cukup. Lalu, pembasuhan kaki dan hari Sabat.
Gereja Rasul masih lakukan basuh kaki. Gereja Rasul masih menguduskan hari Sabat. 5 doktrin utama. Nah, apakah gereja-gereja sekarang ajarannya masih sama dengan gereja-gereja Rasul atau enggak? Kalau masih sama, pasti Roh Kudus akan hadir di sana. Tapi kalau ajarannya sudah berbeda dengan gereja Rasul-Rasul, maka Roh Kudusnya itu tanda tanya, betulkah Roh Kudus hari Pentakosta atau betulkah Roh Kudus masih tinggal di sana? Maka banyak gereja sebenarnya sudah tidak ada Roh Kudus, tapi mereka tidak sadar. Itu yang jadi persoalannya. Jika engkau masuk ke gereja yang ajarannya sama seperti gereja awal, maka Roh Kudus yang engkau terima sama seperti Roh Kudus yang diturunkan di hari Pentakosta. Karena gereja awal berdiri karena Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus menggunakan para rasul untuk mendirikan gereja awal, gereja milik Tuhan Yesus. Kita lihat kemudian 5 syarat tersebut. Saya sudah kupas syarat pertama. Kita akan kupas syarat yang kedua. Sekilas ya. Yang kedua, percaya dan merindukan kepenuhan Roh Kudus. Agar bisa memperoleh kepenuhan Roh Kudus, Anda harus memiliki rasa haus yang luar biasa akan zaman Roh Kudus. Karena banyak orang dapat Roh Kudus syukur, nggak dapat Roh Kudus juga syukur. Oh, bahasa roh hanya untuk orang tertentu, berarti bukan untuk saya. Konsep itu sudah keliru. Anda harus memiliki rasa haus mendapatkan kepenuhan Roh Kudus, rindu sekali dapatkan kepenuhan Roh Kudus, baru engkau bisa dapatkan. Perhatikan animasi ini. Ada seorang lagi hausnya, lalu melihat segelas air, dan dia lihat gelas air itu ada seekor kecoa. Anda minum nggak? Kalau Anda dalam keadaan haus, Anda akan singkirkan walaupun hanya cukup membasahi tenggorokan Anda karena kotor Anda tidak berhasil minum, tapi setidaknya Anda membutuhkan air. Haus nggak? Kalau Anda tidak haus, tentu Anda buang itu air karena sudah tercemar oleh kecoa. Tapi kalau Anda sedang haus, walaupun air itu kotor, Anda akan tetap minum. Harus punya kehausan seperti itu. Agar dipenuhi Roh Kudus, Anda harus merindukan Roh Kudus seperti haus akan air di saat yang sangat dahaga. Karena itu, Tuhan Yesus katakan di Yohanes 7 ayat 37-39. Dan pada hari yang terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku." Haus apa enggak masalahnya? Karena ini yang bisa memberikan Roh Kudus hanya Tuhan Yesus. Dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab Roh Kudus, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Perhatikan, yang dimaksudkannya adalah roh yang akan diterima oleh mereka. Jadi Yesus membandingkan Roh Kudus itu dengan air. Jadi ketika engkau merindukan penuhi Roh Kudus, engkau harus punya rasa haus ingin dapatkan Roh Kudus itu. Benar-benar haus, ingin berjuang, engkau akan dapatkan. Tapi kalau Anda hanya sekedar ingin dapat Roh Kudus, hanya segera kepingin, ya nggak akan dapat. Harus benar-benar rindu. Perhatikan gambar ini Bapak Ibu. Ketika Anda sangat haus di padang gurun, apa yang akan Anda pilih? Oke? Di padang gurun nih. Nggak ada air. Di padang gurun tidak ada air. Lagi kepanasan. Lalu ada yang menawarkan. Mana yang Anda pilih? 1 kilo emas atau 1 gelas air putih? Mana yang Anda pilih? Dilaksat kehausan. Mungkin Anda yang tamak pasti berkata, wah gue pilih emas saja. Tapi kalau Anda lebih memilih nyawa Anda, karena Anda lagi dehidrasi parah. Dan Anda nggak tahu nih, perjalanan masih berapa jauh sampai bisa temukan air. Atau Anda tidak akan bisa temu air sampai mati, mana yang Anda pilih? Kalau saya akan memilih gelas air, 1 gelas air itu. Karena saya sedang kehausan. Emas bisa cari, tapi nyawaku tidak bisa dicari. Saya akan pilih gelas. Walaupun 1 gelas air, murah. 1 gelas air, paling 2-3 ribu rupiah. Sedangkan 1 kilo emas.
hampir 2 miliar saat ini. Bayangkan 2 miliar dengan 2 ribuan. Berapa persen tuh? Nah, kalau Anda memilih emas, ya udah, silakan nikmatilah emas itu di padang gurun. Nggak usah minum Anda, mati. Jadi, Anda harus punya kehausan untuk mendapatkan kepenuhan Roh Kudus, sama seperti orang yang sedang haus. Anda berani dan sanggup membayar berapa agar Anda dipenuhi Roh Kudus? 1 juta? 2 juta? 100 juta? 200 juta? 1 miliar? Kita lihat, ada yang ingin membeli Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Kisah Rasul 8:18. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku ke atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Perhatikan di sini. Dia menawarkan uang kepada rasul-rasul. Siapa dia? Ini tukang sihir. Seorang tukang sihir yang sangat terkenal di kota Samaria. Dia banyak sekali pengikut karena penduduk Samaria banyak yang takjub melihat sihir-sihir yang dilakukan oleh si tukang sihir ini. Tapi ketika Petrus berkunjung ke kota Samaria, memberitakan ini, akhirnya Simon juga mulai tertarik. Bahkan ikut dibaptis. Saya tidak tahu baptisnya benar-benar tulus atau benar percaya Yesus apa enggak. Atau dia menganggap, saya tukang sihir nih. Oh, datang Filipus. Kekuatan sihir dia lebih hebat. Atau seperti itu. Bapak Ibu yang saya kasih. Nah, akhirnya kota Yerusalem mengirim 2 orang rasul. Petrus dan Yohanes ke kota Samaria. Agar orang-orang Samaria itu bisa mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Anda mau beli Roh Kudus berapa nilainya? Bapak Ibu yang saya kasih. Bapak Ibu yang saya kasih. Saya nggak bisa memberikan Roh Kudus. Dan tidak ada satupun pendeta yang bisa memberikan Roh Kudus. Satu-satunya yang bisa memberikan Roh Kudus, dan itu hak dan hak mutlak atau hak prerogatifnya Tuhan Yesus sendiri yang bisa memberikan Roh Kudus. Karena itu, Anda nggak bisa membeli Roh Kudus. Mau 1 miliar kah, mau 1 triliun kah, duit yang engkau miliki, engkau tidak bisa membeli Roh Kudus. Roh Kudus itu gratis. Kalau Anda memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Tuhan. Dan ingat ya, Roh Kudus menentukan keselamatan. Karena itu Anda coba pelajari kembali materi pelajaran sesi yang ke-7. Roh Kudus adalah meterai keselamatan dari Allah. Kalau engkau belum dapat Roh Kudus, engkau belum dimeteraikan, keselamatanmu terancam. Anda punya uang 1 triliun, 10 triliun, 100 triliun, nggak ada gunanya setelah mati masuk ke neraka. Lebih baik kita nggak punya uang, tapi setelah kita mati masuk surga. Karena itu, untuk dipenuhi Roh Kudus, Anda harus percaya bahwa kepenuhan Roh Kudus adalah janji Allah untuk semua orang. Artinya, Tuhan menjanjikan siapapun bisa mendapatkan Roh Kudus kalau meminta kepadanya. Oke, meminta kepadanya. Pada pelajaran kelima, siapa saja yang bisa memperoleh Roh Kudus sudah saya jelaskan. Nubuat Nabi Yoel pasal 2 ayat 28-29 bahwa kepenuhan Roh Kudus adalah janji Allah untuk semua orang. Artinya, saya bisa dipenuhi Roh Kudus, Anda juga bisa dipenuhi Roh Kudus. Yang penting adalah syarat dipenuhi Roh Kudus itu sudah sesuai dengan syarat-syarat itu Anda penuhi. Jadi, percaya dan merindukan. Percaya Roh Kudus adalah janji Allah untuk semua orang. Dan merindukan harus percaya dan rindu memohon kepenuhan Roh Kudus. Jadi kalau hanya percaya saja nggak cukup. Kalau Anda tidak berjuang untuk mendapatkan Roh Kudus itu sendiri. Murid-murid Yesus percaya janji Bapa tentang Roh Kudus. Lukas 24:49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Murid-murid percaya.
janji Bapa. Dan janji Bapa akhirnya mereka nantikan di kota Yerusalem, nantikan pencurahan Roh Kudus. Kisah Rasul 1:4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Menantikan janji Bapa. Nah, janji Bapa itu adalah dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan turun dan akhirnya janji itu tergenapi di hari Pentakosta. Dan ketika Roh Kudus diturunkan di hari Pentakosta, mereka mendapatkan Roh Kudus itu lebih dari 120 orang. Jadi yang dipenuhi Roh Kudus di hari Pentakosta bukan 12 rasul saja, lebih dari 120 orang. Kisah Rasul 1:15. Mereka 120 orang itu seringkali berkumpul dan makin hari makin bertambah. Jadi waktu Roh Kudus turun di hari Pentakosta di loteng itu, ratusan orang dipenuhi Roh Kudus, dan tanda bukti mereka dipenuhi Roh Kudus adalah Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, berglosolali, berkata-kata dengan bahasa lidah. Itu tanda bukti dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus adalah janji Allah untuk semua orang. Kembali lihat Yoel pasal 2 ayat 28. Tadi kita sudah baca. Mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Artinya, kalau Anda masih termasuk manusia, berarti Roh Kudus pun bisa masuk ke dalam diri Anda. Oke? Kecuali kalau Anda tidak mengakui atau tidak sadar bahwa Anda adalah manusia. Kalau Anda manusia, berarti Roh Kudus juga milik Anda. Orang akan kemudian percaya. Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, dan mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bahasa-bahasa baru bagi mereka yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini tentu berbicara tentang bahasa roh, bukan bahasa dunia. Kalau bahasa dunia, bagaimana bahasa yang baru? Itu sudah ada. Masing-masing negara sudah punya bahasa. Suku bangsa punya bahasa. Sudah terlalu banyak bahasa-bahasa di dunia. Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah bahasa-bahasa baru adalah mereka akan berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi hanya bisa diterima oleh orang yang percaya dan merindukan kepenuhan Roh Kudus. Bukan segera percaya, tapi merindukan. Ini artinya semua orang bisa mendapatkan Roh Kudus kalau dia meminta kepada Allah. Kalau dia tidak meminta, berarti tidak akan diberikan. Karena di sini kan sudah jelas sekali, memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kalau Anda meminta, berarti Anda membutuhkan. Kalau Anda meminta, berarti Anda merindukan. Kalau Anda meminta, berarti ada satu perjuangan, ada satu upaya berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon Roh Kudus itu dicurahkan bagi Anda. Jika Anda percaya bahwa Anda juga bisa dipenuhi Roh Kudus dengan tanda-tanda berbahasa roh, maka Anda pasti tekun berdoa sama seperti murid-murid Tuhan Yesus rindu mendapatkan kepenuhan Roh Kudus, maka mereka bertekun sehati berdoa selama 10 hari pada hari Pentakosta Roh Kudus diturunkan. Artinya, rasul-rasul berdoa di loteng, berkumpul, memohon Roh Kudus 10 hari. Karena Pentakosta artinya hari ke-50. Dihitung dari hari Paskah. Hari Paskah Yesus disalibkan. Setelah itu 40 hari dia setelah bangkit dari kematian, 40 hari berulang kali dia menampakkan diri. Setelah itu naik ke sorga. Kemudian 10 hari kemudian setelah itu Roh Kudus diturunkan di hari Pentakosta. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita sudah belajar syarat untuk dipenuhi Roh Kudus 2 poin. Dan kita akan belajar syarat selanjutnya pada sesi yang ke-9. Tuhan Yesus berkati dan upayakan sesi ke-9 Bapak Ibu tetap ikuti supaya lengkaplah syarat untuk dipenuhi Roh Kudus. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, kami sudah belajar di sesi yang ke-8, syarat-syarat untuk dipenuhi Roh Kudus.
Dan akan kami lanjutkan di sesi yang ke-9 pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus tetap menyertai, Tuhan Yesus tetap memimpin kami. Supaya syarat-syarat untuk dipenuhi Roh Kudus. Dan bukan Roh Kudus sembarangan, tapi Roh Kudus yang turun pada hari Pentakosta, Roh Kudus yang diterima oleh rasul-rasul yang ditandai dengan berglosolali atau berbahasa roh. Itulah Roh Kudus yang kami rindukan. Karena itu kami tidak ingin kami dipenuhi Roh Kudus hanya ikut-ikutan, hanya dibuat-buat, hanya mengikuti ajaran-ajaran yang keliru, manipulasi iblis, dan sehingga memunculkan roh-roh yang lain. Karena iblis juga jago di dalam meniru sebagai Roh Kudus. Maka muncullah adanya roh-roh yang lain. Kami rindu mendapatkan Roh Kudus yang sesungguhnya. Maka kami rindu Tuhan menyertai kami. Dan kami belajar syarat-syarat mendapatkan Roh Kudus yang sama seperti di hari Pentakosta. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai bersambung di sesi yang ke-9 masih berbicara tentang syarat-syarat dipenuhi Roh Kudus. Tuhan Yesus berkati. Bagi para mahasiswa teologi GCC, Jesus Christ Curriculum. Ini adalah sekolah teologi dari gereja GCC. Setiap materi pelajaran disampaikan yang berkaitan dengan doktrin ada 10 pertanyaan. Nah, ini pertanyaan sesi yang ke-8. Kita lihat. Pertanyaan pertama. Tuliskan 2 tanda bukti yang nyata ketika seorang dipenuhi Roh Kudus. Dan tuliskan teks ayat Alkitab yang membuktikan hal itu. Kedua, tuliskan 3 nabi di Perjanjian Lama yang dipakai Allah untuk menjanjikan Roh Kudus. Yang ketiga, siapa nabi yang menuliskan bahwa Allah akan mengaruniakan rohnya atau Roh Kudus kepada semua orang? Salah satu dari 3 nabi itu. Anda tuliskan teks ayat Alkitab perkataan Tuhan Yesus bahwa siapa saja yang meminta Roh Kudus akan diberikan Allah. Yang kelima, tuliskan 5 syarat untuk memperoleh kepenuhan Roh Kudus yang sudah kita pelajari tadi. Pertanyaan ke-6, apa wujud kehadiran Allah dalam sebuah gereja? Dan apakah syarat utama agar Allah hadir di dalam gereja itu? 7, tuliskan teks ayat Alkitab Rasul Yohanes yang menegaskan jika suatu gereja menyimpang dari ajaran Kristus, Allah tidak akan hadir di gereja itu. 8, tuliskan 2 penyebab utama mengapa di dunia muncul begitu banyak denominasi gereja. 9, tuliskan 5 doktrin utama yang diajarkan para rasul dalam gereja awal. Ke-10, siapakah yang menawarkan uang kepada Rasul Petrus dan Yohanes dengan imbalan diberikan kuasa menumpangkan tangan, jadi orang yang ditumpang tangan akhirnya bisa dapat Roh Kudus. Siapakah orang itu? Silakan Anda jawab, ketik rapi, dan kirim kembali melalui email ke STT GCC. Tuhan Yesus memberkati.